Pak Yulis, hanya beliau dari Kabin Keselamatan ya Pak, pengembangan dan keselamatan. Nah, berhubungan dengan jalan yang Bapak bilang tadi. Boleh Pak Yulis, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor dan seluruh stakeholder dari unsur sivitas akademika dan OPD dan seluruh mitra. Mohon izin sebelumnya Bapak, kami mewakili Pak Kadis sedang berobat ke Malaka dan juga sesuai dengan salah satu tupoksi kami yaitu tentang pengembangan dan keselamatan. Kami dapat sampaikan bahwa saya menindaklanjuti dari kesepakatan bersama ya Pak, kalau kerjasama salah satu OPD yang selalu berusaha untuk bekerja sama yaitu dari Dinas Perhubungan. Terakhir Pak Rektor sudah menandatangani perjanjian kerjasama di tahun 2025 sama nanti dikoreksi, dan di mana kita harus implementasikan dan seluruh yang disampaikan oleh Pak Rektor tentunya bisa mulai dari positif oleh OPD kita dari Dinas Perhubungan. Dan selain daripada MOU berdasar hukum untuk sama-sama berkontribusi untuk Kabupaten Kampar Riau Indonesia Tercinta ini, bahwasanya sejak tahun 2014 dan sudah diperbaharui di tahun 2019 sudah ada keputusan Bupati Kampar tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan, di mana salah satu pembinanya Rektor Universitas Pahlawan, dan dokumen itu juga sudah kita share ke pihak sivitas akademika, dan ini juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan sampai saat ini keputusan Bupati Kampar ini masih aktif. Ini adalah satu wadah kita untuk berkomunikasi secara representatif. Kemudian dapat juga kita informasikan kembali adanya perubahan keputusan Bupati Kampar di tahun 2024 tentang SK Jalan Kabupaten ya, dan telah diperbarui akibat adanya perubahan keputusan Menteri PUPR tentang Jalan Nasional, sehingga dulunya beberapa ruas atau segmen di Jalan Lingkar itu ada ruas segmen jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten. Seluruhnya mulai dari Pangkal ke ujung sana ke Sangil ke Pancasar, mulai dari Asitarkan itu seluruhnya satu jalan kabupaten. Nah, dalam hal ini tentu menjadi PR juga bagi stakeholder jalan, baik itu pembina jalannya itu PUPR maupun untuk kelengkapan sarana prasarana dari Dinas Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Nah, yang dapat kita share dalam hari ini bahwasanya memang dari segi kekuatan APBD kita itu saat ini memang berusaha untuk efisiensi secara mutlak dan besar-besaran. Namun terakhir, kondisi juga tadi saya terlambat itu juga salah satunya alasan untuk berusaha mendapatkan APBN dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk bantuan teknis, yaitu APBN yang bisa digunakan di jalan kabupaten. Dan itu legal secara aturan formal. Jadi kalau biasanya APBN hanya jalan nasional, dengan adanya Bantek kita bisa alokasikan ke jalan kabupaten. Dan salah satu yang menjadi stressing kita yaitu jalan kabupaten dalam wilayah kampus kita juga, itu di Seribu Barat dan di Jalan Lingkar. Dan nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari Sivitas Akademika dalam hal kebutuhan apa saja sarana dan prasarana transportasi bisa kita ajukan yang dengan data yang betul-betul memenuhinya, dan kita akan kirim dan jemput bola sampai ke Jakarta. Ini salah satu bentuk seriusnya PKS yang sudah kita tangani ya, kita sudah beberapa kali tapi diremajakan di tahun 2025. Kemudian bahwasanya kami juga menyampaikan saran kepada Pak Profesor, kami sangat apresiasi dulu tentang adanya kemajuan yang sangat besar. Kami langsung konsen ke jalan Seribu Barat. Betapa banyaknya perubahan yang sangat positif. Dulunya jalan ini kan jalan kabupaten, kabupaten berdasarkan SK Bupati, dan masih sempit karena memang lebarnya adalah jurang Pak. Kalau jalan ke jurang tentu yang dibangun adalah pinggir arah makamnya, dan
sampai saat ini masih progres pembangunan tempat-tempat untuk rekreasi ya Pak ya, luar biasa ya. Namun ada satu juga yang perlu kita sama-sama perhatikan. Di dalam aturan PKJI Pedoman Keselamatan Jalan Indonesia, di ruas jalan dengan tipikal alunan vertikal dengan horizontal memang tidak boleh parkir, ya, tidak boleh parkir Bu. Ya, sementara kita nanti akan mempersiapkan, ini mungkin tidak terlalu teknis ya, umum saja lah dulu, kalau teknis saya tidak pernah sih tidak boleh parkir. Sementara kita sudah mempersiapkan tempat duduk, nah kami diskusi untuk ruas jalan yang memang sudah disiapkan area rekreasi. Ke depan kita pikirkan bagaimana adanya satu bus ke sana sehingga nanti itu memang free, tidak ada parkir karena aliran vertikal juga tidak dibolehkan untuk ada parkir. Sementara sudah sangat bagus. Dan ini juga akan merapikan kembali kemudian dari hutan kita. Ya, lewat boleh karena jalan kabupaten, parkir tidak boleh. Kalau yang mau parkir kita siapkan satu bus. Apakah nanti mau ditunggu di mana nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, satu lagi, bila mana nanti dari Sivitas Akademika memiliki ide-ide terkait tentang fasilitas keselamatan jalan, ya, untuk pemenuhan rambu, marka, dan seterusnya, dari delineator, mudah sebenarnya ada salah satu metodenya, yaitu dengan hidupkan forum LLAJ. Jadi forum ini menggunakan stakeholder, di mana rektor sebagai pembina dan seperti Satlantas itu di bawah Kapolres diundang dalam bentuk pembahasan ringan dan singkat dengan adanya satu notulensi. Nah ini kita butuhkan, jadi yang butuhkan tidak lagi adalah bahasa Sivitas Akademika, yang membutuhkannya forum LLAJ. Jadi sehingga nanti keluarnya itu masyarakat tidak akan lagi ada program kota. Apapun itu, mungkin hal sepele ya, mungkin untuk kapasitas keselamatan jalan. Ya, jadi itu lebih memperkuat dan kuku UP itu ada di forum ini. Nanti kenapa tidak kita hidupkan? Ini sehingga nanti sejalan masyarakat merasa ini adalah salah satu kebijakan strategis. Dan di samping itu stakeholder juga bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah ini sementara yang akan disampaikan. Semoga nanti ke depan akan lebih baik ya, kami sangat optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Beberapa hal itu juga terakhir Pak, saya kan menjelaskan kegiatan perhubungan Pak. Pak Habib, rencana kita kan belum samping kita mendekatkan universitas kita ini ke masyarakat, ya. Dan untuk sosialisasi, untuk promosi segala macam. Ya. Nah, pusat pengembangan olahraga ini kan punya pusat pengembangan olahraga di bawah bidang fakultas KIP yang nanti itu ada salah satu komponennya tugas sertifikat mengenai olahraga apa gitu. Olahraga sebenarnya boleh. Nah, sekarang kita coba merancang akan ada kegiatan di Jalan Seribu ini dengan olahraga sekali atau 2 kali seminggu tapi pada jam kerja. Nah, kita Sabtu atau Jumat karena Jumat sekarang pemerintah sudah WFA, ya. Nah, itu 2 kali olahraga tidak bagaimana supaya pada saat olahraga kita 2 jam dan 3 jam jalan itu tidak di luar umum, kita berolahraga di situ. Seperti itu memungkinkan yang seperti itu. Kalau kita lewat kedua sampaikan ke kepala pusat olahraga Pak Gubernur buat koordinasi bagaimana melaksanakan semacam car free day itulah Pak. Kalau car free day dalam kawasan yang lebih apa ya, yang luas di sepanjang jalan saya, karena kadang-kadang olahraga gembira saya tidak paham betul tentang olahraga. Pak Yulis yang menyampaikan respon tentang yang disampaikan Pak Samsurijal tadi terkait penggunaan jalan sering gimana? Kalau jalan Terima kasih langsung saja Pak Budi ya. Sesuai dengan kewenangan yang dinas perhubungan untuk kegiatan yang di luar dari
ruasnya itu sempit sekali. Kalau memang hanya di ruas 1000 garak ya Pak, atau mungkin ada ruas yang asli. Pada prinsipnya kita akomodir, pada prinsipnya. Tentunya nanti apabila memang sudah fix nanti schedule, kemudian nanti rute-rutenya tinggal susunan saja. Kita permudah saja. Intinya nanti sambil berjalan kita evaluasi saja. Karena ini kan bukan sesuatu yang akan menjadi apa namanya ya. Ini kan masih apa insidentil ya, satu mekanisme yang utuh gitu. Betul-betul bukan kemarin harus ada rekayasa.